Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menceritakan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Cold Skin yang rilis pada tahun 2017. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. But some truths is an appalling fact. Best left alone. Di awal film kita melihat seorang pemuda berada di atas kapal yang kita sebut saja David dan sang kapten kapal. Mereka sedang berada di tengah perjalanan menuju ke sebuah pulau. Saat tiba di pulau yang dimaksud, kapten dan beberapa awak kapal pun menuju ke sebuah pondok yang ada di pulau itu. Di pondok itu mereka melihat mercusuar, lantas mereka pun mendatanginya. Tapi saat mereka telah dekat, kapten menyuruh awak kapalnya untuk kembali. Boys, go back to the boat. Sementara itu terlihat David dan kapten berusaha masuk ke mercusuar itu. Kapten pun memanggil orang yang ada di dalamnya, tapi tidak ada jawaban. David pun mencoba membuka paksa pintu itu, ternyata pintunya tidak terkunci. Mereka pun masuk memeriksa ke dalam. Saat mereka memeriksa ruangan di atas, ternyata terdapat seseorang yang tengah tidur di sana. Hey, wake up! Wake up! Maritime signal technician. Kapten pun membangunkan orang itu, lalu diketahui ternyata tujuan mereka ke sana adalah untuk mengganti petugas mercusuar dengan David. Orang itu pun menjawab kalau petugas yang dimaksud telah pergi ke laut dan tidak kembali. Dan diketahui kalau nama orang tersebut adalah Gruner. Gruner. Mr. Gruner. Karena tidak bertemu dengan sang petugas mercusuar, Kapten dan David pun hendak kembali ke kapal mereka. Lalu saat di pantai, David mengatakan kalau dia tidak akan kembali ke kapal lagi. Dia ingin tetap tinggal di pulau itu. I would have to live in a solitude. Malam harinya David pun memberesi barang-barangnya. Lalu saat bersantai, dia pun membaca sebuah buku dan menemukan foto pengantin wanita di buku itu. Karena telah kelelahan, dirinya pun tertidur. Pagi harinya saat David tengah bersantai, dia melihat ke mercusuar yang mana dia melihat Gruner dan seorang lagi yang ada di atasnya. Kembali ke malam hari, saat David tengah bersantai, dari balik pintu terdengar sebuah suara. Lalu saat David melihatnya, terlihat seperti tangan katak yang terlihat di bawah pintu. Ternyata saat itu David tengah diteror oleh suatu makhluk aneh. Lalu David pun bersembunyi di bawah basementnya. Saat dia melihat melalui lubang kecil, terlihat mata dari makhluk itu. Dengan cepat David pun menusuknya, terlihat darah dari makhluk tersebut. Dan untuk malam itu David pun akan bersembunyi di bawah basement itu. Pagi harinya dia melihat kekacauan di tempat itu dan bekas tapak kaki dari makhluk yang mengarah ke mercusuar. David pun menghampiri Gruner, tapi malah Gruner mengabaikan David. David pun kembali ke pondoknya dan mempersiapkan pertahanan jaga-jaga monster tadi kembali. Dan saat dia membuat persiapan, dia menemukan sebuah senapan dan ada amunisinya juga. Malam harinya setelah semua siap, David pun menunggu makhluk itu datang. Lalu saat dia melihat ke jendela, dia melihat sekumpulan makhluk-makhluk itu muncul kembali. Dia melihat ada banyak makhluk yang menghampiri pondoknya. Dan tiba-tiba makhluk itu pun memaksa masuk dengan merusak jendela. David pun menembaki makhluk itu, tapi makhluk itu tidak mau pergi. David pun terus diteror dari berbagai arah. Lalu David pun membakar buku tadi dan terlihat para makhluk itu pun menjauh. Tapi sayangnya api berkobar masuk dan membakar pintu pondoknya. Karena api semakin besar, dengan terpaksa David pun menerobos keluar dan menjauh dari pondoknya.
Lalu tak beberapa lama, hujan pun turun yang memadamkan api tersebut. Di pagi harinya, David pun mengintai Gruner yang sedang mengambil air. Dan saat David tengah mengintai Gruner, tiba-tiba dirinya dikagetkan dengan sosok makhluk biru. Lalu saat David akan menembaknya, Gruner datang untuk mencegah hal itu. David pun meminta untuk Gruner menurunkan senjatanya, atau jika tidak dia akan menembak makhluk itu. Gruner pun menurunkan senjatanya. Lalu Gruner mengatakan kalau makhluk itu tidak berbahaya, malah Gruner bisa memperlakukannya seperti hewan peliharaan. Dan di situ kali pertama Gruner menganggap David sebagai temannya. Come here. Come here. Easy. I think I'll call you friend. Setelah itu mereka pun pergi ke pondok David untuk mengambil persediaan makanan dan juga amunisi. Dan setelah melihat matahari yang hampir tenggelam, mereka pun kembali ke mercusuar dengan David yang diperbolehkan tinggal di sana. We gotta go. Come on. Saat sedang istirahat, makhluk tadi menjilat luka David dan ternyata makhluk itu sedang menyembuhkannya. Malam harinya saat David tengah dihampiri makhluk itu, Gruner menyuruh David untuk mempersiapkan senjatanya. Lalu terlihat Gruner pun menghidupkan lampu mercusuar. Dia juga mempersiapkan senjata dan menembakkan sebuah flare. Dia menunggu makhluk yang akan datang. Di atas David pun melihat kalau makhluk di tengah mengerang seperti memanggil sesuatu. Lalu tak beberapa lama puluhan makhluk yang sama tiba-tiba berada di tempat itu. Gruner pun menyuruh David untuk menembakinya, tapi David hanya terbengong dan berjalan masuk seperti ketakutan dengan apa yang dia lihat. Sambil melihat Gruner yang menembaki makhluk-makhluk di sana, lalu tak beberapa lama David pun pingsan. Pagi harinya David pun bangun. Gruner yang terlihat marah pun menyuruh David untuk mengambil air. Lalu saat kembali, David melihat Gruner tengah berindahoi dengan makhluk tersebut. Saat makan malam, mereka hanya terdiam. Lalu di situ Gruner pun memberikan kesempatan terakhir kepada David. Mereka pun mempersiapkan diri seperti malam sebelumnya, menunggu para makhluk itu datang kembali. Tak beberapa lama, ratusan makhluk itu pun kembali datang dan mereka pun menembaki makhluk tersebut. Tapi saat David sibuk membunuh para makhluk itu, terlihat Gruner masuk ke mercusuar dan mengunci pintunya. Gruner pun menutup pintunya dengan lapisan besi. Dia sengaja membiarkan David di luar sendirian sebagai ujian. Lalu terdengar suara tembakan David, sementara itu Gruner pun tidur di dalam. Pagi harinya Gruner pun membuka pintu besinya. Lalu saat melihat keluar, dia melihat kalau David ternyata masih hidup. Dan di malam-malam selanjutnya mereka berdua pun menghabisi para makhluk tersebut. Dan seiring berjalannya hari, mereka pun membunuh makhluk tersebut setiap malam. Monsters all live that only a few appreciate the art of war, but rather by the meaning that derives from warrior is not defined. Di suatu hari, David pun menghampiri bekas pondoknya, menyadari jenggotnya yang telah tumbuh panjang, dan dia pun memotongnya. Di malam hari seperti biasa, mereka pun menunggu makhluk itu, dan ternyata selama seminggu ini makhluk itu tidak menyerang mereka. Sembari mengisi kekosongan waktu, David pun membuat mahakarya dari tulang paus, sedangkan Gruner dia asik berindahoi dengan makhluk tersebut. Di suatu malam karena gabut, mereka pun mencoba bermain catur sambil menunggu para makhluk itu datang. Lalu saat mereka sedang asik main catur, tiba-tiba makhluk itu muncul dengan cepat. Mereka pun menghidupkan mercusuarnya. Dan ternyata mereka datang dengan jumlah yang semakin banyak. Para makhluk itu pun dengan cepat menyerang mercusuar itu. Di atas David dan Gruner pun menembaki makhluk itu. Tapi saking banyaknya mereka kewalahan karena jumlah mereka yang terlalu banyak.
Mereka pun masuk ke dalam mercusuar untuk berlindung. Makhluk itu pun menerobos masuk yang membuat kaki Gruner terluka akibat cakaran dari makhluk itu. Di situ juga terlihat kalau lampu mercusuar juga sudah mati. Sementara itu mereka hanya bisa pasrah karena serangan-serangan dari makhluk itu. Mereka hanya bisa menunggu hingga matahari terbit. Lalu saat matahari terbit dengan sendirinya makhluk tersebut kembali ke laut. Pagi harinya saat mereka sedang berada di luar, dari kejauhan David melihat sebuah kapal. Dirinya pun kembali ke mercusuar hendak mengambil flare. Tapi saat dia akan menembakkan flare-nya, dirinya malah dicegah oleh Gruner. Gruner tidak ingin orang lain mengetahui tentang keberadaan mereka. Alhasil David pun akan tinggal di pulau ini untuk waktu yang lama. Hey, what is it? There's a boat! No! No more people. Singkat cerita, waktu telah berlalu dan terlihat jenggot David tumbuh kembali. Saat dia berjalan di tepian pantai, dia melihat makhluk tadi ketakutan karena dia habis dipukuli oleh Gruner. David pun menghibur dirinya dengan memberikan mainan tulang yang dia buat. David memberitahu kalau itu adalah sebuah kapal. Makhluk itu pun lantas membawa David ke suatu tempat. Di sana dia menunjukkan sebuah perahu karena dipikir David membutuhkan perahu itu. Di mercusuar, David pun memberitahu Gruner kalau dia telah menemukan sebuah perahu. Tapi Gruner mengatakan kalau dia telah mengetahui perahu tersebut. Gruner pun juga mencoba untuk kabur tapi terhalang oleh cuaca yang dingin. Dia juga mengatakan kalau ada sebuah kapal yang karam membawa banyak dinamit. Tapi para awaknya telah mati semua karena terseret oleh makhluk tersebut. David pun menunjukkan sebuah baju selam dan berniat mengambil dinamit yang ada di kapal karam tersebut. Tapi Gruner menolaknya karena suhu di dalam laut yang sangat dingin. Walau usulannya ditolak, David tetap memperbaiki kapal yang dia temukan. Lalu keesokan harinya saat David tengah membaca buku, Gruner mengubah pikirannya. Dia menyetujui ide David itu. Dan benar saja, saat di tengah laut, David merasa kedinginan karena suhu yang sangat ekstrim. Lalu tak lama kemudian mereka pun sampai di kapal karam tersebut. Leave right away. Singkat cerita, David pun menyelam di dalam air. Di dalam air dia melihat peti-peti dinamit itu. Dia lalu mengaitkan peti dinamit itu dan mengaitkannya ke sebuah tali untuk Gruner bisa menariknya. Mereka pun mengambil peti-peti itu satu persatu. Dan saat David tengah mengambil kotak-kotak itu, dia merasa kalau ada sosok makhluk yang mendekati dirinya. Lalu dari depan dia dikagetkan dengan kemunculan makhluk itu yang membuatnya terjatuh. Dia pun memberi kode pada Gruner untuk mengangkatnya. Karena tidak ada respon, David pun melepas baju selamnya, lantas dirinya pun berenang ke atas. Setelah sampai di mercusuar, mereka pun membuka kotak-kotak dinamit dan ada beberapa yang tidak bisa terpakai. Lalu saat mereka menemukan sekotak dinamit yang bisa dipakai, Gruner pun terlihat tertawa. Mereka pun langsung memasangkan dinamit itu di area mercusuar, memasang jebakan untuk para makhluk-makhluk itu. Dan kebetulan saat itu sedang turun salju. Malam harinya mereka pun menunggu makhluk itu datang, tapi sayangnya para makhluk itu tidak ada yang datang. Pagi harinya David melihat Gruner, tapi Gruner tidak ada di tempat tidurnya. Dan ternyata selama semalaman Gruner berada di luar di tengah salju menunggu para makhluk itu datang. David pun lantas menyuruhnya masuk. Dia juga melepas kabel detonator dinamit itu. Di sana mereka pun bingung kenapa 3 minggu ini para makhluk itu belum datang kembali. Dan saat peliharaan Gruner datang, dia langsung menghajar makhluk itu. Gruner mengira kalau makhluk itu telah memberitahu ke koloninya tentang rencana mereka berdua.
Dan saat David menenangkan Gruner, Gruner berniat memancing mereka dengan membiarkan para makhluk itu masuk ke mercusuar. Dan saat mereka sudah cukup dekat, Gruner akan meledakkan dinamitnya. Saat petang tiba, David membiarkan pintu terbuka dan menaruh sebuah lampu untuk memancing makhluk itu. Sedangkan Gruner akan berjaga di atas mercusuar. Tapi sampai larut malam, belum ada seekor makhluk yang muncul ke permukaan. Lalu saat David tengah berjaga, dia mendengar suara di atas. Ternyata itu adalah Gruner yang menyuruh peliharaannya untuk mengerang memanggil koloninya. Sementara di luar karena lenteranya mati, David pun mencoba menyalakannya lagi. Tapi saat dia menyalakan lenteranya, tiba-tiba ada satu makhluk datang dan menyerang David. Beruntung David dapat membunuh makhluk itu. Lalu di luar ternyata ratusan makhluk sudah menghampiri mercusuar mereka. Di bawah David pun menembaki makhluk itu dan memancing mereka masuk ke dalam mercusuar. Karena dirasa telah dekat, Gruner pun menekan detonatornya, tapi tidak berfungsi karena kabel yang dilepas David tadi. Sementara Gruner menyerang makhluk-makhluk itu, David pun memasang kabelnya, lalu meledakkan dinamit itu. Dan saat Gruner meledakkan dinamit yang kedua, ternyata Gruner memasangnya terlalu dekat, sehingga mereka pun terkena efek dari dinamit tersebut. Get down! Now go the second line. Pagi harinya David pun tersadar dan beruntung mereka berdua selamat dari ledakan dinamit itu. Di bawah mereka pun harus membunuh makhluk-makhluk itu yang masih sekarat. Di situ David sedikit menyesal karena dia telah membunuh dan memisahkan mereka dari keluarganya. Dan sementara itu terlihat Gruner masih membunuh makhluk-makhluk itu. Look at what we've done. Di lain hari saat David tengah berjalan di pinggir pantai, dia melihat anak-anak makhluk itu berenang di tepian. Dia pun lantas membuat lingkaran dengan batu-batu di sana dan meletakkan patung perahu di tengah lingkaran itu. Sekembalinya dari mercusuar, dia melihat Gruner sedang membuat senjata yang telah dia modifikasi. Masa-masa itu adalah masa yang damai karena para makhluk tidak datang lagi. Lalu saat Gruner sedang tidur, tanpa sengaja David melihat foto pernikahan Gruner dengan sang istri. Setelah dilihat, foto itu sama seperti foto yang dilihat David di buku yang ada di pondok tadi. Lalu saat dia mengecek lingkaran batunya, ternyata patung perahunya sudah tidak ada. Lalu terlihat salah satu makhluk yang masih kecil, ternyata itu adalah anak dari peliharaan Gruner. Dan ternyata di belakangnya masih ada banyak makhluk lagi yang siap menyerang Gruner dan David saat malam hari nanti. Tapi ternyata mereka mengembalikan patung perahunya yang menandakan mereka ingin berdamai. Lalu tiba-tiba Gruner datang. Di situ dia melihat peliharaannya dan memintanya kembali kepada Gruner. Tapi makhluk itu menolaknya. Lantas Gruner pun kembali ke mercusuar. I see you, King of the Toads. Go inside. You don't leave, Gruner. No. Lalu tak lama kemudian Gruner pun menembaki anak itu sehingga mengundang kemarahan dari makhluk-makhluk tersebut. Di mercusuar David pun memarahi Gruner dan menghajarnya karena dia telah merusak perjanjian damai mereka. Terjadi perkelahian antara David dan Gruner. Gruner pun berniat untuk membunuh David, tapi saat itu David mengatakan nama Adolf Vigilant. Dan seketika Gruner pun terdiam dan ternyata nama itu adalah nama asli Gruner. David juga mengatakan kalau Gruner bukanlah seorang pembunuh. Lalu tiba-tiba Gruner pun menjatuhkan senjatanya. Dia berjalan keluar dan rela menjadi makanan oleh makhluk-makhluk di sana. Dan film pun tamat. Oke, dan itulah tadi alur cerita film Cold Skin yang rilis pada tahun 2017. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!